Udah lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi tentang Manajemen Risiko TI yang diampu oleh Ibu Masuda Sabila Turiski. Nah, perkenalkan nama saya Amanatul Mukarromah dengan NIM akhir 010. Mungkin teman saya bisa perkenalan. eh, dengan saya M. Robi Al-Hakim dengan NIM 22390. Nama saya Nurlailia Ilhami dengan NIM akhir 150. Dan saya Edi Putra dengan NIM 24011. Dan saya Liatul Mukarromah, NIM 24095. Nah, untuk pertama ini kita akan membahas manajemen risiko TI. Kebetulan kita mendapat materi tentang manajemen risiko TI. Jadi untuk nomor satu itu saya akan menjelaskan penjabaran tentang apa itu manajemen risiko TI. Nah, manajemen risiko TI itu merupakan proses sistematis untuk mengenali, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang muncul dari pengguna teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Nah, risiko ini bisa berupa tentang keamanan data, seperti kebocoran atau kehilangan data. Yang kedua, kerahasiaan informasi, seperti akses tidak sah ke data yang sensitif. Lalu ada kegagalan sistem. Nah, di kegagalan sistem ini terdapat seperti server down, aplikasi error, atau kerusakan perangkat keras. Lalu ada kegagalan sistem, ketidakpatuhan regulasi, dan gangguan operasional. Lalu ada ancaman eksternal. Menurut kerangka kerja kelola TI seperti COVID 2019, ITIL maupun literatur akademik, misalnya Van Grembergen, itu manajemen risiko TI bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dapat dikendalikan sehingga menghambat pencapaian tujuan bisnis organisasi. Dengan kata lain, proses ini membantu organisasi untuk menjaga keseimbangan antara peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan potensi ancaman yang menyertai. Untuk rujukan teori yang saya ambil ini dari COVID 2019 dengan domain EDM 03 yaitu tentang Ensure Risk Optimization menekankan bahwa risiko TI harus dikelola di level strategis oleh manajemen puncak agar keputusan bisnis tetap berjalan sejalan dengan profil risiko organisasi. Lalu ada domain APO 12 yaitu manajemen risk, yaitu berfokus pada proses manajemen risiko sehari-hari seperti identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko di level operasional. Untuk nomor dua bisa dilanjutkan oleh teman saya. Eh, Lanjut yang nomor dua, yaitu topik manajemen resiko TI sangat penting dalam konteks tata kelola TI atau IT governance karena menjadi jembatan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan mencapai tujuan strategis organisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu pentingnya manajemen resiko TI dalam tata kelola TI. Eh, Perlindungan aset informasi resiko
terkait keamanan data, kegagalan sistem, maupun sarang siber dapat mengancam kelangsungan bisnis. Manajemen resiko TI memastikan aset informasi organisasi terlindungi dengan baik. Kepatuhan regulasi organisasi wajib patuh pada regulasi. Misalnya UU, UU IT, terus GDPR atau standar ISO 27001. Proses manajemen resiko membangun mengin- mengidentifikasi potensi pelanggaran kepatuhan sejak dini. Selanjutnya yaitu kontinuitas bisnis. Dengan dengan mitigasi resiko yang tepat, organisasi dapat meminimalisir downtime, menjaga kelancaran operasional, dan memastikan layanan TI mendukung proses bisnis kritis. Lanjut yaitu optimalisasi investasi TI. Resiko kegiatan proyek TI, misalnya over budget atau tidak sesuai kebutuhan, dapat diminimalisir. Hal ini membuat organisasi dapat memastikan setiap investasi TI memberikan nilai tambah, bukan justru kerugian. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap bisnis IT management. Bisnis IT management yaitu keselarasan strategi TI dengan tujuan bisnis manajemen resiko IT berkontribusi melalui yang pertama yaitu ada transparansi resiko. Manajemen resiko menciptakan pemahaman bersama antara manajemen bisnis dan IT dan TI mengenai potensi ancaman dan peluang, sehingga strategi TI selaras dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu prioritas. Dengan risk assessment, organisasi dapat menentukan inisiatif dikendalikan atau ditunda. Yang selanjutnya yaitu kepercayaan manajemen. Resiko yang terkelola dengan baik meningkatkan kepercayaan manajemen bisnis dengan TI, sehingga lebih mudah dicapai keselarasan. Mungkin yang nomor tiga bisa dilanjut sama dengan teman saya. Untuk poin yang ketiga yaitu kontribusi terhadap business value, yaitu business value diperoleh dari bagaimana TI mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, di mana manajemen risiko TI mendukung untuk menciptakan nilai bisnis dengan cara menjamin kedaulatan TI, layanan TI yang stabil dan aman memberikan nilai langsung pada operasional bisnis, mengurangi kerugian finansial, yakni dengan mengendalikan risiko, organisasi dapat menghindari biaya akibat insiden keamanan, denda regulasi, atau kegagalan proyek, dan mendukung inovasi, yaitu risiko yang dikelola dengan baik memungkinkan organisasi lebih berani mengeksplorasi inovasi TI tanpa takut akan ancaman yang tidak terkendali. Poin selanjutnya meningkatkan reputasi dan kepercayaan, yaitu keamanan data dan kepatuhan regulasi meningkatkan citra organisasi di mata pelanggan, mitra, dan regulator. Selain itu, manajemen risiko TI sangat bergantung pada teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Dengan adanya risiko seperti kebocoran data, serangan cyber, kegagalan sistem, atau kesalahan manusia,
organisasi harus memiliki mekanisme untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak mengganggu operasional dan tujuan bisnis. Dalam kaitannya dengan bisnis IT Eijkman, manajemen risiko TI berperan untuk memastikan bahwa penggunaan TI sejalan dengan kebutuhan bisnis. Secara sederhananya ada 4 poin manajemen risiko TI dalam tata kelola TI membantu organisasi, yaitu yang pertama, melindungi aset informasi dan aset penting. Yang kedua, menjaga kesinambungan operasional bisnis. Yang ketiga, mendukung tercapainya keselarasan antara tujuan bisnis dan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, memberikan nilai tambah atau business value melalui keamanan, keandalan, dan efisiensi penggunaan TI. Untuk selanjutnya bisa diteruskan. Baik, untuk yang nomor 3 itu ada komponen utama manajemen risiko atau yang sering kita tahu itu sering disebut dengan siklus risk management, di mana siklus manajemen risiko adalah proses berkelanjutan yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni seperti mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi aset dan layanan TI dalam organisasi. Di sini ada beberapa tahapan, yakni yang pertama, identifikasi risiko, di mana siklus eh, manajemen risiko adalah mengidentifikasi sumber risiko, peristiwa, ancaman, dan kerentanan yang dapat mempengaruhi aset atau layanan TI. Ini melibatkan pengumpulan informasi dan data untuk mengidentifikasi ancaman atau peluang yang mungkin sering muncul. Untuk yang kedua itu ada analisis risiko. Analisis risiko itu langkahnya merupakan menganalisis seberapa besar kemungkinan likelihood terjadi risiko serta beberapa besar dampaknya atau impactnya terhadap suatu organisasi. Analisis ini membantu mengukur tingkat keparahan risiko, biasanya dengan menggunakan metode kualitatif seperti rendah, sedang, tinggi, atau kuantitatif menggunakan nilai numerik. Untuk yang ketiga, itu ada evaluasi risiko, di mana kita membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria penerimaan risiko yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tujuannya itu adalah untuk memutuskan apakah suatu risiko dapat diterima atau harus segera ditangani karena berpotensi menimbulkan kerugian signifikan. Untuk yang keempat itu ada penanganan risiko atau risk treatment response, di mana tahapannya itu eh, yang pertama itu ada menghindari atau avoid, yakni menghentikan aktivitas yang menimbulkan risiko. Yang kedua itu ada mengurangi atau yang sering disebut itu mitigates, yakni menerapkan kontrol pengendalian untuk menurunkan kemungkinan atau dampak. Yang ketiga itu mentransfer, yakni memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya melalui asuransi atau outsourcing. Yang terakhir itu ada menerima atau ACEPS. Itu menerima risiko apabila masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Untuk yang kelima itu ada monitoring dan review, di mana tahap terakhir melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko baru dapat teridentifikasi, serta efektivitas kontrol yang sudah diterapkan tetap berjalan. Review ini diperlukan karena lingkungan TI selalu berubah dan dapat memunculkan risiko baru. Mungkin yang selanjutnya bisa dilanjut. Baik, untuk studi kasus atau contoh penerapannya dari manajemen risiko TI, kami mengambil artikel yang berjudul Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan COVID-5, PTD Pelayanan PAUD dan Dikdas Kecamatan Janapria, yang dipublikasikan melalui ResearchGate. Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen risiko pada instansi PTD PAUD
dan Dikdas Kecamatan Janapria dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Khususnya domain APO 12, Manage Risk, dan EDM 03 Insurer Risk Optimization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 20 potensi risiko yang berhasil diidentifikasi. Dengan rincian 14 risiko termasuk kategori tinggi dan 6 risiko berada pada kategori sedang. Melalui perhitungan tingkat kesesuaian, diperoleh nilai gap negatif rata-rata minus 0,22. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi manajemen risiko TI di instansi tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan COVID-5. Risiko yang menonjol di antaranya berkaitan dengan keamanan data, ketergantungan terhadap sistem, serta keterbatasan prosedur mitigasi yang dimiliki. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko TI di UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Janapria belum sepenuhnya berhasil. Keberhasilan terlihat dari adanya proses identifikasi risiko yang sistematis serta pengelompokan tingkat risiko sehingga dapat menjadi dasar prioritas penanganan. Namun, kelemahannya terletak pada belum optimalnya strategi mitigasi, minimnya dokumentasi kebijakan risiko, serta rendahnya kesadaran manajemen dan pegawai terkait pentingnya pengendalian risiko. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa penggunaan framework seperti COVID-5 tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi manajemen risiko. Komitmen manajemen, adanya kebijakan formal yang jelas, serta monitoring berkelanjutan sangat diperlukan agar nilai gap dapat ditutup dan tingkat kematangan tata kelola risiko TI semakin meningkat. Dengan demikian, instansi pendidikan maupun organisasi lain dapat lebih siap menghadapi ancaman dan memastikan risiko TI tidak menghambat pencapaian tujuan bisnis maupun layanan publik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko TI dengan kerangka kerja COVID-5 memberikan manfaat dalam proses identifikasi serta pengelompokan risiko. Namun, implementasinya masih jauh dari optimal karena adanya gap terhadap standar tata kelola. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen risiko TI tidak hanya ditentukan oleh penggunaan framework, tetapi juga oleh komitmen manajemen, kebijakan formal yang konsisten, serta pengawasan berkelanjutan agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa terhambat oleh risiko TI. Untuk link artikel bisa dilihat dari layar. Sekian. Baik, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.